Hari ini kita akan mempelajari pengenalan desain universal untuk pembelajaran atau yang disebut Universal Design for Learning. Tujuan pembelajaran hari ini pertama adalah mendiskusikan asumsi-asumsi dasar sehingga terciptalah apa yang disebut Universal Design for Learning. Kedua, menjelaskan definisi Universal Design for Learning. Dan ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip Universal Design for Learning. Oke. Nah, universal design adalah prinsip desain yang tidak hanya berlaku di pendidikan, tetapi juga berlaku di bidang-bidang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan universal design? Universal design atau desain universal adalah proses mendesain produk atau lingkungan agar sebisa mungkin digunakan oleh setiap orang. Contohnya, mungkin kita kenal tangga biasa yang ada tangga biasa yang mungkin ada di rumah atau ada di kampus kita lah misalnya di Unindra. Nah, tangga tersebut tidak bisa digunakan oleh setiap orang. Misalnya, kalau ada teman-teman kita yang berkursi roda, maka dia tidak bisa menggunakan tangga tersebut. Atau kalau misalnya ada teman-teman kita dengan keterbatasan fisik tertentu, mereka akan sangat kesulitan menggunakan tangga tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar tangga, kalau teman-teman lihat, yang dirancang menggunakan prinsip desain universal. Jadi, ketika orang bisa naik tangga, mereka bisa naik tangga seperti biasa, tetapi kita bisa lihat di sini ada sejenis bidang miring, gitu ya, yang landai di mana teman-teman yang misalnya menggunakan kursi roda atau punya keterbatasan fisik juga bisa ikut naik tangga. Nah, universal design, ketika kita memikirkan apa yang disebut desain universal, maka kita mempertimbangkan apa sih yang menjadi keterbatasan orang lain ketika mereka ingin mengakses sesuatu. Misalnya, mereka ingin mengakses lantai 2 di sebuah gedung. Apa saja yang akan menjadi penghalang atau hambatannya? Oh, kalau saya menggunakan kursi roda, maka kalau pakai tangga biasa itu akan jadi penghalang bagi saya. Maka didesainlah sebuah bidang miring di mana seseorang dengan kursi roda pun bisa tetap naik ke lantai 2 misalnya. Atau teman-teman mungkin tahu kalau di beberapa pusat perbelanjaan atau tempat-tempat umum seperti bandara ada eskalator. Nah, eskalator itu yang bertangga-tangga juga misalnya itu membatasi geraknya teman-teman yang juga misalnya menggunakan kursi roda atau lain-lain. Misalnya ya seperti itu. Nah, ketika itu didesain secara landai gitu ya, itu menjadi bentuk dari desain universal. Dan ketika kita mendesain sesuatu secara universal, itu yang diuntungkan tidak hanya orang yang punya kebutuhan khusus misalnya atau punya kebutuhan untuk menggunakan kursi roda, tetapi juga orang lain. Misalnya ketika teman tahu ada eskalator yang tidak bertangga-tangga gitu ya, yang cenderung landai, oh ternyata itu bisa dipakai untuk membawa barang. Misalnya kalau kita bawa koper dan sebagainya itu bisa digunakan. Jadi dia menguntungkan semua pihak. Nah, definisi UDL apa? Definisi UDL adalah Universal Design for Learning atau desain universal untuk pembelajaran adalah desain pembelajaran dan penerapan kurikulum yang berupaya memenuhi kebutuhan setiap pembelajar agar mereka bisa berhasil dengan cara mengidentifikasi penghalang belajar siswa, baik penghalang itu berada di level lingkungan maupun ada di level kurikulum. UDL memberikan siswa kesempatan untuk menentukan apa yang dipelajari, mengapa belajar, dan bagaimana belajar dan mengekspresikan apa yang dipelajari. Universal Design for Learning atau desain universal untuk pembelajaran itu bertujuan untuk membantu siswa agar mereka satu, punya tujuan yang bermakna dan termotivasi untuk belajar. Jadi dia punya tujuan yang purposeful dan juga termotivasi. Kedua, mereka kaya pengetahuan dan terakses sumber belajar. Dan ketiga, mengerti strategi dan punya orientasi ketika mereka sedang belajar. Oke. Asumsi dasarnya UDL adalah satu, bukan siswa yang tidak mampu, sekolahlah yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi
mereka bahkan punya kata-kata yang sedikit tegas. Mereka mengatakan, students are not disabled, schools are. Nah, setiap siswa, mereka juga punya asumsi bahwa setiap siswa adalah seorang individu dan beberapa individu-individu tertentu punya penghalang dalam belajar. Dan penghalang ini bukan salah si siswa, tetapi karena kita memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, gitu ya, atau yang disebut barriers of learning. Maka si UDL ini atau desain universal untuk pembelajaran ini berupaya menghilangkan penghalang ini dan juga mengembangkan kekuatan siswa dan bukan ketidakbisaannya. Mereka menganggap bahwa variabilitas atau keragaman adalah sesuatu yang memang seharusnya. Nah, kerangka UDL ada 3. Yang satu adalah keterlibatan, yang kedua adalah representasi, dan yang ketiga adalah aksi dan ekspresi. Nah, pertama, keterlibatan. Keterlibatan artinya siswa itu merasa mereka punya tujuan ketika mereka belajar apapun. Atau ketika mereka belajar, misalnya dalam konteks kita adalah ketika mereka belajar matematika, mereka merasa itu bermanfaat bagi mereka. Mereka termotivasi, mereka terstimulasi minatnya, dan termotivasi untuk belajar. Kedua adalah representasi. Maka di dalam desain pembelajaran yang universal desain universal untuk pembelajaran itu ada representasi yang berbeda-beda di mana konten itu direpresentasikan dengan beragam cara. Misalnya ketika kita mengajar matematika itu ya, selain kata-kata seperti ini juga ada gambar. Atau misalnya kalau ada gambar juga ada teks, lalu ada model, ada alat yang bisa dipegang, dan sebagainya. Jadi ketika representasi yang beragam ini tersedia, maka kita memberikan akses kepada siapapun untuk bisa belajar matematika. Ketiga adalah aksi dan ekspresi, yaitu siswa diajari strategi untuk belajar, diajari juga untuk punya arah dan tujuan, dan kadang-kadang kita juga perlu mendiferensiasi proses belajar dan bagaimana siswa mengekspresikan apa yang mereka ketahui. Misalnya saat anak belajar tentang sebuah konsep di matematika, mereka bisa mengekspresikannya dalam bentuk tulisan, mereka bisa mengekspresikannya dalam bentuk video, mereka bisa mengekspresikannya misalnya dalam bentuk audio, kalau mereka bisa, atau mereka bisa mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk lain. Nah, itu kita pertimbangkan sebelum kita mengajar. Nah, ini ada beberapa kasus di mana sebagian prinsip-prinsip desain pembelajaran yang universal digunakan. Misalnya ada siswa dengan ADHD. Ketika ada siswa dengan ADHD dan ada siswa yang kesulitan atau konsentrasi ketika mengerjakan masalah matematika yang solusinya terlalu panjang. Nah, akhirnya karena ada siswa yang semacam itu, jadi berarti halangan yang dimiliki oleh siswa itu adalah ketika dia mempunyai masalah matematika yang panjang-panjang, dia akan kesulitan konsentrasi. Maka ketika guru menggunakan desain yang universal untuk pembelajaran, maka yang dilakukan adalah masalah matematika ini dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, masing-masing masalah yang lebih kecil. Sehingga siswa tersebut bisa jadi dia tetap mengerjakan masalah matematika yang panjang, tetapi karena masalah tersebut dipecah menjadi bagian yang lebih kecil-kecil dan masing-masing bagian kecil bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dia kemudian menjadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang dihadapinya dan dia mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga rasa percaya dirinya tumbuh, motivasinya tumbuh, dan sebagainya. Juga karena dia ADHD, maka sudah pasti dia akan banyak sekali bergerak. Maka kegiatan matematikanya memang dirancang untuk melibatkan banyak kegiatan yang sifatnya hands-on atau praktik dan melibatkan beragam gerakan. Sehingga siswa-siswa dengan ADHD juga merasa diuntungkan dengan proses pembelajaran tersebut. Oke. Nah, kedua adalah siswa dengan Autism Spectrum Disorder atau dengan
autism. Nah, kita tahu bahwa siswa-siswa yang memiliki autisme itu punya kebutuhan untuk punya struktur yang sangat jelas. Artinya dia harus tahu belajar apa, kapan, dan bagaimana masing-masing kelas, misalnya hari ini, besok, dan lusa tujuan pembelajarannya seperti apa. Dia harus sangat terstruktur dan dia juga mungkin perlu beberapa rangsangan sensori-sensori tertentu. Maka, ketika ada siswa dengan autism spectrum disorder, salah satu yang menjadi barrier atau penghalangnya apa? Barriernya adalah ketidakjelasan, atau barriernya adalah tidak adanya jadwal, atau barriernya adalah tidak adanya struktur. Maka, ketika kita menggunakan desain universal untuk pembelajaran, maka guru dengan sengaja menyediakan jadwal yang bisa dilihat oleh siswa, semua siswa secara visual, lalu menyediakan benar-benar ditulis waktunya, menyediakan waktu untuk diskusi dengan siswa, sehingga juga kita bisa lebih memahami kebutuhan siswa. Ini kasus-kasus saja, beberapa pertimbangan. Nah, contoh lain adalah siswa yang memiliki keterbatasan sehingga kesulitan menulis, gitu ya. Maka ketika menggunakan desain pembelajaran yang universal, guru menggunakan atau menyediakan teknologi yang asistif yang bisa membantu siswa belajar dan mengekspresikan gagasan matematikanya. Misalnya karena dia nggak bisa menulis, tapi dia bisa memencet-mencet gitu ya. Kita tahu ada ilmuwan bernama Stephen Hawking, salah satu ilmuwan yang sangat terkemuka di dunia, yang membutuhkan punya alat yang ketika dia pencet, dia bisa mengekspresikan gagasannya. Nah, itu adalah teknologi asistif, gitu ya. Misalnya menggunakan program komputer tertentu, atau menyediakan teknologi text to speech, atau mengubah teks menjadi kata-kata yang sekarang mungkin bisa diakses bahkan di di Google Docs dan sebagainya. Nah, dengan begitu, halangan siswa untuk menulis gagasan matematikanya itu berhasil kita runtuhkan gitu ya halangannya. Tembok-temboknya diruntuhkan, jadi siswa tetap bisa mengekspresikan gagasan matematikanya meskipun dia tidak bisa menulis. Nah, itu ya. Jadi ketika kita kita mendesain pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip universal design atau desain universal, kita tahu siswa-siswa kita tahu keragamannya, kita punya bayangan apa yang kira-kira akan menjadi penghalang atau barrier bagi masing-masing siswa kita, lalu kita menyediakan cara untuk menghadapi halangan tersebut. Sama seperti kalau misalnya ada tembok kita mau menuju suatu tempat, lalu ada tembok itu jadi penghalang. Nah, kalau menggunakan universal design, berbagai cara mungkin dilakukan. Misalnya tembok itu diruntuhkan, atau dibuat pintu, di mana semua orang bisa lewat, dan sebagainya. Jadi penghalang itu diidentifikasi, kemudian dicoba dihilangkan penghalang itu. Nah, saya mau mengutip kembali kata-katanya Ki Hajar Dewantara, yang mungkin berhubungan dengan ini. Gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu di dalam bukunya Pendidikan yang diterbitkan oleh Taman Siswa pada tahun 2014 di halaman 21 mengatakan, seorang tani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Seorang tani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Dia menanam padi misalnya, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi rabuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya, begitu sebagainya. Tetapi, meskipun dia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, mengganti kodrat iradatnya padi, dia tidak akan dapat. Misalnya, dia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung atau harus berbuah dalam 3 bulan. Pun tak dapat dia memeliharanya sebagai caranya memelihara kedelai dan sebagainya. Mustahil. Pak Tani harus takluk pada kodratnya padi. Nah, prinsip Ki Hajar Dewantara ini
tampaknya berkaitan dengan prinsip pada desain pembelajaran yang universal. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam desain pembelajaran yang universal, kita harus paham kodratnya siswa-siswa kita. Ya. Ketika siswa kita memang punya keterbatasan sehingga tidak bisa menulis, tidak boleh kita paksakan dia harus menulis. Misalnya kalau itu menyakiti tangannya gitu ya. Atau misalnya kita punya siswa yang tuli gitu ya, tapi kita memaksa dia untuk mengekspresikan diri dengan mengeluarkan suara. Itu kejam namanya. Itu artinya kita tidak menghargai kodrat siswa kita. Gitu ya. Atau kita punya siswa dengan ADHD gitu ya. Kita memaksa dia untuk duduk diam berjam-jam padahal memang di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya dia sangat sulit untuk diam begitu saja. Jadi, kita mengidentifikasi apa saja yang ada pada lingkungan, yang ada pada sistem, yang menjadi penghalang bagi siswa-siswa kita yang beragam. Setelah itu, barulah kita kemudian mendesain pembelajaran, mendesain lingkungan yang memungkinkan mereka itu bisa tetap belajar sebaik-baiknya, meskipun meskipun diri mereka seperti apa adanya, karena itu adalah kodrat mereka. Nah, ini tadi kita bilang di desain pembelajaran yang universal ada 3 elemen yang sangat penting. Yang satu adalah keterlibatan atau engagement. Jadi kita ingin siswa kita semuanya merasa belajar itu bermanfaat, punya tujuan, termotivasi, mereka terstimulasi minat dan bakatnya dan motivasinya untuk belajar. Oke. Nah, kedua adalah representasi. Artinya informasi selalu direpresentasikan dengan beragam mode. Tidak hanya teks saja, tidak hanya audio saja, tidak hanya video saja, tidak hanya grafik saja, tetapi semua representasi yang beragam. Gitu ya. Ketiga adalah aksi dan ekspresi gitu ya. Jadi kita memberi siswa kesempatan untuk belajar, mendemonstrasikan hasil pembelajarannya dengan berbagai caranya. Keterlibatan itu terkait dengan mengapa belajar. Ya. Jadi pertanyaan mengapa belajar, kalau di dalam konteks matematika, mengapa belajar matematika jadi penting? Saya tidak bisa melihat, misalnya saya adalah seorang tunanetra yang tidak bisa melihat. Apakah penting bagi saya untuk memahami grafik misalnya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, itu pertanyaan yang kemudian dijawab di bagian engagement. Oh, saya bisa membayangkan itu karena kemampuan berpikir spasial ketika saya tidak bisa melihat sangat penting. Justru lebih penting daripada orang-orang yang mungkin bisa melihat misalnya. Karena saya harus tahu kapan saya bergerak ke kanan, kapan saya bergerak ke kiri, kapan saya bergerak ke depan, dengan menggunakan indera perasa yang saya miliki terhadap benda-benda yang ada di sekitar. Ya, jadi saya sebenarnya secara tidak langsung perlu belajar tentang koordinat, mungkin koordinat kartesian gitu ya. Tapi tentu saja dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan saya sebagai orang yang tidak bisa melihat misalnya. Gitu. Jadi mereka merasa ada manfaatnya, gitu ya. Itu yang paling pertama terlebih dahulu. Kalau saya seorang dengan ADHD, perlu nggak sih saya belajar matematika, gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah yang panjang? Saya tidak tahu jawabannya, tapi bisa jadi ada orang yang memiliki ADHD yang kemudian jadi matematikawan, dan ini kemudian bisa kita ceritakan sehingga kita bisa memodifikasi bisa membuat siswa merasa oh ternyata ada gunanya juga ya belajar matematika. Atau kalaupun dia tidak jadi matematikawan, bagaimana? Atau misalnya siswa kita merasa merasa mereka tidak ingin masuk ke dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan matematika, ya. Misalnya siswa kita ada, aku nggak mau kok jadi teknisi, aku tidak mau menjadi seorang ilmuwan, aku tidak mau jadi seorang matematikawan atau seorang
arsitek, ataupun apapun. Nah, kita bisa undang orang-orang yang kemudian misalnya ahli di bidang lain, misalnya di bidang hukum. Di mana orang-orang di dalam bidang hukum belajar matematika karena mereka sangat perlu keterampilan untuk menggunakan hubungan sebab akibat. Ya kan? Kalau seorang pengacara gitu kan, oh jika A, maka B. Jika B, maka C. Nah, bagaimana kesimpulannya? Dia adalah melakukan kejahatan di bidang A tapi bukan di bidang B. Maka, nah itu kan sebenarnya adalah logika yang basisnya adalah matematika. Nah, ketika siswa kita tidak memiliki motivasi atau tidak merasa matematika itu berguna bagi mereka, maka sebenarnya itu udah pertanda di mana desain pembelajaran kita itu tidak menggunakan desain pembelajaran yang universal. Oke. Ini saya lagi bicara idealnya ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama bagaimana ketika kondisinya tidak ideal. Seperti itu. Kedua, ini representasi ya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang representasi dengan lebih detail. Gitu ya. Representasi dengan lebih detail. Nanti saya kasih contoh representasi dengan lebih detail di bagian lain. Tapi gini, ketika belajar matematika itu tadi, kadang-kadang kita harus merepresentasikan gagasan menggunakan gerak, kadang-kadang kita harus merepresentasikan gagasan menggunakan gambar, menggunakan audio, menggunakan visual, gitu ya, dengan berbagai cara representasi. Gambar pun ada yang konkret, ada yang abstrak. Ini contohnya nih ada otaknya, di bagian otaknya ada gambar sedikit ya. Ini saya belum menggunakan pembelajaran desain universal untuk pembelajaran karena saya masih menggunakan audio dan visual yang semacam ini ya, belum melibatkan gerak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar khusus untuk matematika apa saja sih yang disebut representasi yang beragam. Sebenarnya ini berlaku bukan hanya untuk ketika kita mengajar siswa yang berkebutuhan khusus ya, tapi juga berlaku ketika kita mengajar hal-hal lain, siswa yang macam-macam yang ada di dalam kelas kita. Oke. Terakhir adalah bagaimana mengekspresikan tadi. Ini tadi saya sudah contohkan. Mereka mendemonstrasikan bahwa saya mengerti, bahwa saya berhasil belajar konsep-konsep tertentu gitu. Bagaimana mereka mengekspresikannya? Nah, ini juga harus beragam. Jadi, kadang-kadang menggunakan tes tertulis, kadang-kadang menggunakan tes lisan, kadang-kadang menggunakan proyek, kadang-kadang menggunakan pemecahan masalah, kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan diri dengan cara lain. Nah, itu harus kita kasih kesempatannya.